Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Bustomi dengan NIM 129. Saya Abran Sulku dengan NIM akhir 088. Oke, di sini kita menjelaskan apa itu pengertian hukum administrasi negara. Terus yang kedua ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang ketiga ada sumber hukum administrasi negara. Yang keempat ada prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Yang kelima hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Baik, yang pertama ada pengertian hukum administrasi negara. Poin yang pertama ada definisi. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. Hukum ini mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Yang kedua ada peran. Poin yang pertama dari peran-peran administrasi negara ada mengatur dan membatasi kewenangan lembaga pemerintah. Yang kedua menjamin transparansi dalam prosedur administrasi. Yang ketiga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan-tindakan administratif yang sebenar-benar, memastikan bahwa administrasi negara berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Baik, yang kedua ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama ada contoh ruang lingkup. Pembagian kewenangan mengatur dan membatasi wewenang lembaga pemerintah seperti kementerian, badan pemerintah, dan lembaga independen. Yang kedua, pembuatan kebijakan mengatur proses pembuatan keputusan administratif yang memengaruhi warga negara, termasuk penerbitan izin, pembuatan peraturan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan meliputi fungsi pemerintah sehari-hari oleh pejabat publik seperti pelayanan masyarakat dan pengawasan administrasi. Perlindungan hak warga negara. Hukum administrasi negara melindungi hak-hak warga negara melalui yang pertama prinsip dan akuntabilitas dalam proses administratif. Mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi. Pemberian perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang seperti pembatalan Selanjutnya ada sumber hukum administrasi negara, sumber hukum tertulis. 1. UUD 1945 atau Konstitusi. Kedua, Undang-Undang atau UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Peraturan pemerintahan atau PP, contoh PP nomor 27 tahun 2012 tentang pengelolaan barang milik negara. Keputusan presiden atau peraturan presiden. Yang kedua ada peraturan menteri. Yang ketiga ada peraturan daerah dalam kurung Perda. Sumber hukum tidak tertulis. 1. Kebiasaan administratif, yaitu praktek-praktek yang telah diterima secara umum dalam pelaksanaan administrasi negara. Contoh, kebiasaan dalam penerbitan surat keputusan atau SK oleh suatu lembaga yang diakui dan dipatuhi. Peran sumber hukum sebagai dasar tindakan pemerintahan, yaitu sumber hukum ini memberikan legitimasi dan dasar hukum bagi setiap tindakan administrasi negara. Tanpa dasar hukum yang jelas, suatu tindakan administrasi dapat dianggap tidak sah. Sumber hukum tertulis memberikan kepastian hukum, sedangkan sumber tidak tertulis melengkapi dengan fleksibilitas berdasarkan praktek yang telah berjalan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip dasar. 1. Prinsip legalitas atau legality principle. Setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang sah. Contoh, penerbitan izin usaha harus merujuk pada undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. 2. Prinsip diskresi.
memberikan fleksibilitas kepada pejabat untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak teratur secara rinci oleh hukum, namun tetap dalam koridor hukum. Contoh penerapan: seorang bupati menggunakan diskresi untuk memberikan bantuan darurat kepada korban bencana, meskipun prosedur detailnya tidak diatur dalam undang-undang. 3. Prinsip akuntabilitas. Setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambilnya. Contoh penerapannya: seorang pejabat wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuatnya melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi Ya Allah, kinerja. beningnya. Yang keempat, ada prinsip transparansi. Proses dan informasi mengenai keputusan administratif harus terbuka, dapat diakses oleh masyarakat. Contoh penerapannya: pemerintah mengumumkan proses pemberian izin dan kriteria penilaiannya kepada publik agar dapat diawasi. Baik, selanjutnya ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Misalnya Anda ingin membangun dan menjalankan sebuah restoran, hukum tata negara HTN ibaratnya adalah arsitek dan blueprints-nya. Dia yang mendesain struktur bangunannya, di mana dapur, ruang makan, dan gudangnya, siapa yang menjadi cooking manager dan pelayanannya, serta bagaimana alur kerjanya secara keseluruhan. HTN menjawab pertanyaan apa dan siapa dalam bernegara. Contoh HTN UUD 1945 menetapkan bahwa presiden adalah kepala pemerintahan dan membentuk kementerian-kementerian. Sementara itu, hukum administrasi negara HAN adalah standar operating prosedur SOP dan buku panduan karyawannya. HAN mengatur bagaimana restoran itu beroperasi sehari-hari, bagaimana cara melayani pelanggan, resep masakan yang standar, prosedur membeli bahan buku, dan bagaimana menangani komplain. HAN menjawab pertanyaan bagaimana suatu tugas dilaksanakan. Contohan peraturan tentang bagaimana seorang menteri menerbitkan izin usaha atau bagaimana seorang camat memberikan surat keterangan kepada warga. Baik, yang berikut ada perbedaan dan keterkaitan yang saling melengkapi singkatnya. Perbedaan utama mereka adalah HTN bersifat makro, skala besar, mendasar, dan normatif, membuat aturan dasar. HAN bersifat mikro, skala kecil, detail, fungsional, pelaksanaan. Namun keduanya saling terkait, tidak bisa dipisahkan atau dipisahkan. HTN menciptakan tanggung dan aktornya, sementara HAN adalah naskah yang membuat para aktor tersebut bisa memainkan peran mereka dengan baik. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.